channel Didi Motovlog. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Oke, jadi sesuai thumbnail judulnya dan sesuai permintaan kalian, karena banyak yang tanya di komentar Facebook terutama ya, itu Bang, bikin cakram belakangnya gimana? Nah, di sini gue bakal mengupas tuntas gimana bikin cakram di Yamaha Lexi, dan tentunya aman, terusnya nyaman, dan juga low budget. Nah, jadi di video ini gue bakal menjelaskan secara detail-detailnya. Oke, pokoknya ikutin terus vlognya, karena ini bakal gue jadi 2 episode. Gue bagi yang episode pertama, yang ini gue bakal menjabarkan semuanya. Walaupun barangnya udah gue pasang semua, tapi gue ada footage-nya sedikit-sedikit, itu udah ada semua. Nah, untuk episode 2-nya gue bakal menjelaskan teknisnya. Jadi yang pertama materi, yang kedua itu teknisnya. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengerti dan juga bermanfaat. Jadi, untuk pemasangan cakram belakang di Yamaha Lexi itu sangatlah sedikit rumit. Kenapa gue bikin rumit? Karena memang butuh penyesuaian. Kalian tahu bahwa Yamaha Lexi itu nggak pakai cakram belakang guys, dia masih pakai tromol. Nah, gimana buat ngakalinya? Jadi ada beberapa cara, nanti bakal gue kasih ke kalian beberapa cara itu. Kalian bisa memilih semuanya, terserah kalian enak yang mana, nyaman yang mana, sesuai dengan budget kalian. Maka itu saran gue bisa kalian ikutin kalau misalkan memang masuk. Oke, jadi hal yang pertama, kalian itu harus memastikan kalian mau memakai velg apa dulu nih. Nah, jadi velg Yamaha Lexi itu biasanya di-upgrade dari mulai Aerox, RCB, Virosi, Power, terusnya yang terakhir yang punya gua Axio, itu biasanya di-upgrade. Nah, yang pertama itu, hal yang pertama, kalian harus menentukan velgnya, velg apa dulu. Nah, kalau kalian pakai velg Lexi, Aerox, Virosi, RCB, dan Power, kelima velg itu ya, kalian harus mengganti yang namanya tromolnya ini. Kalian rubah, kalian harus beli yang namanya adaptor tromol atau adaptor disc. Di Bukalapak, Shopee banyak banget adaptor disc Aerox. Nah, kedua, kalian harus membeli bracketnya. Bracketnya kalian harus beli lagi. Tulis saja bracket velg Aerox, karena bracket velg Aerox ini PNP di kelima velg yang gue sebut tadi. Nah, yang ketiga, kalian harus membeli lagi yang namanya kaliper. Jadi kaliper ini udah ada bracketnya. Kaliper gue saranin pakai NMAX aja. Boleh pakai NMAX ori, boleh pakai merek OSK atau yang lainnya. By the way, OSK itu bagus ya. OSK itu bukan KW, tapi dia brand sendiri, tapi mereknya OSK. Itu sekitar harganya sekitar 150 ribuan, murah banget. Nah, kalian bisa coba, karena gue udah make dan aman aja. Jadi ingat, itu bukan KW tapi brand sendiri, sama halnya kayak Aspira, Federal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah kalian membeli part itu, dari mulai adaptor, terusnya kaliper, kalian harus membeli yang namanya master rem.
master rem terserah, universal, terserah kalian. Pakai PCX boleh, NMAX boleh, RCB boleh, KCC boleh, terserah, itu universal, sesuai selera dan sesuai budget. Tapi di sini gue bakal nyaranin kalau kalian pengen irit, pakai master rem NMAX. Bawaannya itu murah banget, harganya nggak begitu mahal, masih ya dompet nggak terlalu tipis lah. Selanjutnya kalian harus membeli piringan. Nah, piringan itu kalian juga bebas, terserah mau pakai Delcavis, DDR, Ori NMAX, terserah, itu universal sifatnya. Karena si pangkon adaptor velgnya ini itu bisa masuk ke disk asalkan mereknya itu diperuntukkan untuk Aerox. Nah, setelah itu kalian harus membeli lagi yang namanya selang rem. Nah, selang rem ini yang sangat-sangat simpel tapi itu membingungkan. Jadi gini, selang rem itu kalian harus memilih yang tepat agar tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Oke lah, kalau kepanjangan nggak masalah karena masih bisa diakal-akali, tapi kalau kependekan kan wah percuma kan gitu. Kalau kalian beli selang rem TDR yang harganya lumayan terusnya kependekan kan percuma. Kalian itu membuang uang 2 kali. Jadi gue saranin kalian terserah memakai selang apa aja, mau pakai apa aja ya, asal jangan selang air. Terserah. Itu yang penting ukurannya minimal ya 215 cm. Pokoknya kalian klik aja di Shopee atau Bukalapak selang rem 215 cm. Nah, itu bisa dipasang di Lexi karena nih banyak kejadian yang kependekan, mentok di tengah paling kurang segini. Apa segini? Di bawah 215 nggak bisa. Gue udah nyoba. Oke? Kalau kalian nggak pengen ribet, pakai selang belakang NMAX. Selang rem belakang NMAX itu cuma 50.000 harganya di toko online. Segitu harganya. Tapi semua itu terserah ke kalian. Jadi dari 5 velg itu syarat-syaratnya udah gua kasih ke kalian. Udah jelas ya? Gua anggap kalian udah jelas dari peruntukan 5 velg itu. Nah, Bang, gimana untuk Axio Delcavis? Oke, Axio Delcavis kayak punya gue itu sangat-sangatlah diperuntukkan untuk double disc. Kenapa? Karena dari pabriknya dia udah menyediakan velg piringan yang tentunya udah jadi satu ya, kayak bawaan velg NMAX. Jadi si piringan ini udah nyatu sama velg, udah ada dudukan adaptornya. Kalian nggak perlu beli adaptor lagi. Kalau kalian belum lihat videonya, gua kasih link di deskripsi ya. Kalian cek aja, di situ udah mereview kupas tuntas, pokoknya semuanya udah. Nah, setelah itu kalau kalian beli Axio Delcavis, kalian cukup irit sekali tanpa mengubah velg, tanpa mengubah apa-apa. Kalian cukup beli bracket Delcavis. Bracket Delcavis ini hanya bisa digunakan kalau nggak salah ya di velg Axio. Karena untuk bracket kaliper Delcavis untuk velg Axio dengan velg yang tadi yang 5 gue sebutin tadi itu berbeda. Oke, berbeda bentukannya. Jadi jangan salah beli. Nanti gue kasih footage gambar. Nah, setelah itu kalian beli master rem dan juga selang dan juga kaliper. Semuanya universal. Tapi gue saranin master rem untuk NMAX walaupun universal, kaliper untuk NMAX walaupun universal, selang juga untuk NMAX. Kalau bisa di atas 215. Nah, setelah itu udah kalian tinggal pasang aja, tinggal pasang, plak, tinggal pasang. Semuanya insya Allah PNP. Hanya butuh penyesuaian di ya beberapa part-part deh. Kalau yang pertama, untuk velg yang pertama tadi bukan Delcavis ya, yang Pirosi, RCB, terusnya Lexi standar, Aerox standar, dan juga Power, itu kalian harus membur si velgnya ini. Jadi tromol itu kalian bur, kalian pasang adaptornya, kalian pasang disknya, terus kalian mal, terus kalian pasang lagi kalipernya, bracket kaliper, baru kaliper, lagi diurut. Gua rasa itu memang gimana ya, kemarin hitung-hitungannya itu pas sebelum gua beli velg sama. Jadi biaya untuk bikin
biaya untuk beli Axio Delcavic yang udah enak tinggal masang, sama gue beli velg Aerox atau sebagainya atau RCB itu kalau pengen dibikin cakram itu memang harganya hampir imbang. Yang memang di atas Axio Delcavicnya dikit, tetapi ya kenapa nggak sekalian aja biar nggak ribet kan gitu. Itu tips dari gue. Nah, kalau kalian nggak pengen ribet, kalian bisa pilih Axio Delcavic karena kalian tinggal membeli part-part pendukungnya aja, karena udah ada semua, udah disediain. Hanya butuh penyesuaian. Untuk kelima velg itu emang sedikit low budget, ya memang nggak low budget amat ya. Ya emang nggak bisa dikatakan low budget, setidaknya lebih murah biayanya daripada Axio Delcavic. Tetapi beda sedikit, kenapa kalian nggak beli Axio-nya aja daripada kalian pusing-pusing kan? Soalnya biaya customnya itu lumayan banget, lumayan banget. Karena Axio Delcavic gua pas pemasangan itu biayanya 250.000 biaya customnya aja. Segitu gue pakai Axio ya, yang hanya menyesuaikan sedikit demi sedikit. Gimana kalau custom dari nol kayak velg, Lexi, Aerox, RCB dan lain sebagainya, pastinya mungkin sedikit lebih mahal. Itu untuk di daerah gue, tapi nggak tahu di daerah kalian berapa. Nggak bisa kalian jadiin patokan, wah segini, nggak bisa. Itu hanya sebagai gambaran aja. Oke, mengerti ya? Selanjutnya, karena gue tidak memakai kelima velg itu, gue memakai velg Delcavic. Kita berbicara tentang Axio Delcavic. Nah, oke, velg Axio Delcavic. Kalau kalian belum nonton, klik link di deskripsi. Di situ udah gue review sedetail-detailnya, oke? Nah, jadi Axio Delcavic ini tahu lah ukurannya 3,5 depan, belakang pas tengah, kalau nggak salah. Nah, di situ kalian tinggal pasang, tapi tentunya harus mengganti kaki-kaki Aerox. Itu dia dari mulai T dan lain-lain, itu harus kalian ganti. Beda lagi ceritanya kalau kalian pakai velg bawaan Lexi, kalian nggak harus ganti T. Ya bolak-balik sesuai budget juga. Nah, untuk velg Axio ini nomor 1 emang harus ganti T Aerox, spakbor NMAX atau Aerox. Itu harus ganti kaki-kakinya. Itu udah include piringan belakang atau cakram belakang. Itu cuman hanya merubah bagian bracket Delcavicnya nih. Jadi kalian atur, kalian kalian pasin dikit demi dikit. Kalian ibaratkan tuh dipapas ya, dicowak dikit-dikit, seret gitu pokoknya. Nah, kalian pas-pasin, pokoknya gitulah. Udah kalian pasang, jadi tinggal nyeting. Enak banget untuk velg Axio Delcavic. Tapi memang biayanya lebih banyak daripada kalian pakai velg standar Lexi. Itu. Oke, gua anggap kalian mengerti ya omongan gua atau bacotan gua hari ini. Gua anggap kalian mengerti. Kalau masih belum mengerti, kalian bisa tanyain ke gua. Nah, lewat DM boleh. Pokoknya di sini ini sosial media gua, Facebook gua aktif, Instagram gua aktif, YouTube juga aktif. Karena di sini niat gua hanya meng-share pengalaman gua dan juga meng-share bukan ilmu ya, tapi pengalaman. Gua di sini juga masih belajar, bukan banyak sok pintar atau gimana, enggak. Gua di sini hanya ingin membantu kalian membuat gambaran seperti apa membuat cakram Lexi. Oke? Nah, untuk biayanya sendiri itu sesuai dengan budget ya. Ingat-ingat, sesuai budget kalian. Intinya di atas 1 juta bisa, di bawah 1 juta bisa. Tapi gue jamin minimal paling enggak itu 700.000 net. Itu beli part doang. Kalau kalian bisa lebih murah, malah bagus. Mungkin hitungan gue yang kemahalan atau memang biaya partnya kan beda-beda gitu ya, soal pemasangannya juga. Intinya sesuaiin aja budget kalian lah. Gue udah kasih gambaran sekitar minim net 700.000 ke atas. 700, 1 juta bisa ke atas, sesuai spek kalian. Mau pakai RCB, head-on lagi, atau KTC atau Brembo asli atau apa, terserah kalian lah, sesuai budget kalian. Oke, gue rasa itu udah cukup. Di sini gue bakal lanjut ke part 2-nya
seperti apa penampakannya dari velg dari Cabbage dan juga cakram belakang Lexi. Gue bakal mereview sedikit. Dan sedikit spoiler, motor gue udah di wrapping. Spoiler ya, motor gue udah di wrapping. Videonya wrappingnya bakal gue upload setelah video ini guys. Oke, gitu dulu aja. Kita lanjut ke part 2 guys. Link di deskripsi. Bye bye. Oke, itu dia motornya. Sekarang jadi kuning. Gua nggak bakal ngebahas ininya ya. Nanti nggak seru. Jadi cuma spoiler aja. Udahlah biarin, gak usah gua tutup-tutupin. Lagian juga udah gua post di IG. Oke, kita lanjut.